Somasi pinjol bertaburan di mana-mana. Surat peringatan sudah mulai dilayangkan oleh pihak-pihak dari pinjaman online gitu loh. Jadi di sini teman-teman semuanya, benarkah semuanya akan digugat ke jalur hukum mengingat begitu banyak orang yang ketakutan, kecemasan karena hal-hal seperti ini. Tak jarang karena mereka mendapatkan surat-surat peringatan dari pihak Shopee. Ya, ini yang selalu bertanya soal pinjam dan spy letter ya teman-teman. Tapi kita mau bacakan dulu untuk poin di atas yang mau mereka pertanyakan. Oke? Di sini dia bertanya sama saya, yang mana ini ya? Dia bertanya, saya bacain aja dulu ya teman-teman ya. Pemberitahuan tentang tindakan hukum secara legal atas tindakan menyepelekan hutang atas nama nasabah. Oke. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata pasal 1243 KUH Perdata diatur bahwa ketentuan atas suan prestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berhutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikan. Peringatan ini dilakukan secara tertulis yang kemudian kita kenal sebagai somasi. Oke. 2. Surat keputusan pengurusan Perkumpulan Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) nomor .002 garis miring SK COC garis miring INT garis miring 4 garis miring 2020 perihal penetapan peraturan khusus pedoman perilaku Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia tahun 2020. Selain melakukan penagihan melalui penunjukan pihak ketiga, perusahaan jasa pelaksanaan penagihan untuk tagihan yang telah melewati batas keterlambatan dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman. Penyelenggara dapat juga menunjukkan kuasa hukum dan mengajukan upaya hukum yang tersedia untuk dan atas nama pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman SES. SES apa ini? Tertinggal ini. Bahasanya tertinggal ya, nggak bersambung nih. Apakah benar akan diproses ke hukum dan masuk penjara? Inilah salah asumsi ya. Di atas itu tidak ada mereka jelaskan tentang penjara. Yang mereka jelaskan di sini 1243 itu pasal perdata diatur bahwa tuntutan atas suan prestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberikan peringatan bahwa ia melalaikan kewajiban. Jadi nggak ada unsur penjara di sini buat teman-teman semuanya. Ini harus dibatasi ya. Cara-cara kita berpikir ini harus segera dibatasi. Jangan dibiarkan hal-hal seperti ini terus-menerus terjadi sehingga hal ini dapat mengganggu proses-proses buat ke depannya. Ya. Di sini kita lanjutkan lagi, dia menyampaikan di sini apakah benar akan diproses ke hukum dan masuk penjara. Itu tidak benar. Bang, saya dapat surat peringatan dari Shopee, Pinjam dan Pay Letter. Oke. Kita coba dulu, kita lebih besar lagi, coba yang mana ini? Surat peringatan kepada yang terhormat nasabah Pay Letter di tempat. Dengan hormat bersama ini kami PT Komes Finance melayangkan surat peringatan kepada Anda dikarenakan 1. Secara sah dan sengaja melakukan kelalaian berupa pengambilan paksa tagihan spy letter yang sudah ini oke lah semuanya teman-teman, ini baik saya simpel aja, tapi surat ini tidak ada tanggalnya, tidak ada tanggal dan tidak ada bulannya. Kalau untuk yang kedua ini 2 lampirannya ya,
PT Lentera Dana Nusantara. Nah, ini juga sering nih teman-teman takuti, oke? Surat peringatan kepada yang terhormat Bapak Ibu nasabah es pinjam di tempat dengan hormat. Bersama ini kami PT Lentera Dana Nusantara melayangkan surat peringatan kepada Anda dikarenakan secara sah ini hampir sama, dua-duanya suratnya cacat banget teman-teman, tidak ada tanggal, tidak ada hari, tidak ada bulan, tidak ada nama secara spesifik. Jadi rasa saya buat semua teman-temanku yang hari ini mengalami ketakutan yang luar biasa, saya berharap banyak banget sama teman-teman semuanya, jangan terlalu Anda fokus dengan surat-surat seperti ini, yang mana hal ini hanya dilayangkan melalui WhatsApp, email, dan telepon. Tapi kalau lewat telepon nggak mungkin juga ya mereka langsung membacakan ya. Biasanya dua hal itu mereka pakai melalui WhatsApp dan melalui email. Jadi teman-teman semuanya, saya berharap buat Anda gitu loh, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah baperan juga dengan hal-hal seperti ini. Ini hanya dilakukan oleh debt collector yang melakukan penagihan karena ketidakmampuan dia menjangkau Anda sampai ke daerah tersebut. Dia tidak mampu menjangkau Anda sampai ke daerah tersebut. Nah, untuk memaksakan terus melakukan penagihan ini, mereka manfaatkanlah seperti WhatsApp, seperti telepon, seperti email. Dan WhatsApp dan email itu mereka pergunakan untuk menagih Anda dengan mengirimkan surat-surat seperti ini. Seakan-akan Anda akan diproses ke jalur hukum, Anda akan dipenjara menurut versinya, atau Anda akan diperdata menurut hal itu. Sebenarnya tidak ada teman-teman semuanya. Ya. Habis itu harus gimana ya? Belum ada dana buat bayar. Ya harus gimana? Kamu hanya harus melakukan membaca, mencermati, habis itu menghapus gitu loh. Karena nggak ada tanggalnya, nggak ada bulannya, nggak ada jamnya. Tidak ada namamu secara spesifik. Namamu tidak dijelaskan di sana, namamu tidak diterangkan di sana. Kenapa kamu harus baper? Kenapa kamu harus takut? Harusnya kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu khawatir dengan hal-hal seperti itu. Ya, jadi tinggal kamu baca, habis itu kalau ya sudah kamu lihat ini nggak ada tanggal, ini nggak ada nama saya, dan berapa nominal hutang saya pun juga tidak dijelaskan. Jadi mereka seakan-akan menagih dalam versi mengambang. Mengambangnya itu kayaknya hal-hal ini akan dikirim ke semua orang aja gitu loh. Jadi siapa yang membaca, yaitu menjadi target mereka gitu. Siapa yang berhutang, hal seperti ini akan mereka dapati juga. Nah, saya pengen buat saudara-saudaraku, buat teman-temanku semuanya, jangan baper-baper. Ya, somasi, peringatan, nggak usah. Ya, kalau pinjol mau untuk memproses ke jalur hukum, ya silahkan. Memang jalurnya seperti itu kalau mereka mau. Tapi jangan kita ditekan dengan dikirimin melalui WhatsApp, dikirimin melalui email. Kalau mau ya udah kirim aja langsung ke rumah. Kirim langsung ke rumah, kan ada alamatnya. Udah kirim langsung ke rumah, undangan pengadilnya yang mana, yang seperti apa, ya sudah hadapi teman-teman. Lagian Anda ini kan tidak mampu, bukan tidak mau. Memang fakta dari kehidupan yang sudah tidak memungkinkan lagi. Kenapa harus khawatir? Kenapa harus cemas? Ya, kenapa Anda harus, wah ini gimana, ini gimana? Kenapa harus seperti itu? Nggak perlu juga dan nggak penting juga teman-teman semuanya. Jadi hadapi aja ya sudah. Ya, oh mereka mau proses kita bang ke jalur hukum. Iya bagus. Ya, lanjutkan, itu lebih bagus. Ya kan, biar nanti kita terangkan tuh di pengadilan. Tapi kalau selagi mereka hanya mengirimkan somasi, peringatan, melalui WhatsApp, tidak ada namamu, tidak ada tanggal, bulan, tahun, apa yang mau dibahas sih teman-temanku? Ya, mudah-mudahan dengan sesingkat video yang saya bikin ini, itu dapat membantu teman-teman semuanya, terutama yang masih ketakutan, yang masih kecemasan dengan yang namanya somasi-somasi, surat-surat peringatan, habis itu proses-proses hukum. Ya, sudahilah. Hari ini tinggal fokus bekerja buat ke depan, kumpulkan uang Anda. Kalau duit Anda sudah terkumpul, negosiasi. Oke teman-teman semuanya, jadi sekian dulu dari saya teman-teman. Terima kasih banyak Anda sudah hadir. Saya akhiri dulu. Wassalam. Oke, berdasarkan catatan bisnis pada Juli 2025, Akseleran mengalami gagal bayar senilai 178,27 miliar.
Pada saat itu, TWP 90 pinjol ini berada di posisi 63,65%, sangat tinggi dari ketentuan OJK yang 5. Setiap tindakan termasuk pencabutan izin usaha akan dilakukan sesuai proses dan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan hasil pengawasan serta upaya perbaikan yang dilakukan oleh penyelenggara. Salah satu syarat tercantum di POJK nomor 40/2024 tentang LPBBTI. Angka galbay pinjol per Januari 2025 terus meningkat, teman-teman semuanya ya. OJK diminta kerja lebih intensif lagi dan OJK tidak bisa asal-asalan, dan ini sebenarnya teman-teman semuanya ya. Kalau secara data yang disampaikan OJK, mungkin OJK masih menyampaikan TWP-nya masih bagus. TWP 90 masih bagus ya, orang-orang yang telat di atas 90 hari itu masih sedikit menurut versi OJK. Padahal sebenarnya orang yang galbay dipinjol di atas telat bayar di atas 90 hari itu jumlahnya sangatlah banyak gitu loh ya. Makanya saya bilangin angka galbay itu terus meningkat karena saat November kemarin aja, OJK mampu menyalurkan sebanyak 94, sekian triliun dana yang dikucurkan oleh pinjol kepada masyarakat Indonesia. Ya. Habis itu, OJK kayaknya agak ragu-ragu juga gitu loh, mengingat banyaknya pinjol yang kena pelanggaran, tapi OJK masih juga tetap mempertahankan pinjol-pinjol tersebut. Dan saya beranggapan pinjol tersebut mungkin sudah terlalu banyak memberikan pinjaman kepada masyarakat ya, tapi belum ada yang membalikan atau belum mencapai nominal dari jumlah pinjaman yang telah mereka salurkan. Nah, itu buat teman-teman semuanya. Jadi ketika Anda telat bayar, nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas karena Anda tidak sendirian. Kali ini yang mau saya bahas adalah tentang kasus gagal bayar ya, perkembangan kasus gagal bayar. OJK awasi secara menyeluruh terutama pinjol akseleran ya, karena akseleran ini kemarin sempat dibenturkan dengan satu masalah. Oke teman-teman semuanya, Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan hingga saat ini terus mengawasi PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia atau Akseleran secara menyeluruh. Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK Agusman menyebut pengawasan ini mencakup aspek tata kelola, manajemen risiko, dan penyelesaian hak serta kewajiban antara borrower dan lender ya. Antara borrower dan lender berarti kalau borrower otomatis si peminjam, kalau si lender otomatis yang memberikan pinjaman atau dia yang mempunyai uang. Berarti kan masih memanajemenkan risiko dan penyelesaian hak serta kewajiban antara borrower dan lender. Berarti kasus akseleran ini masih belum terselesaikan sampai sekarang ya. Potensi risiko termasuk indikasi pelanggaran atau fraud juga terus dicermati melalui mekanisme pengawasan dan penegakan ketentuan yang berlaku, ungkap dalam jawaban RDK Desember 2025 dikutip pada Senin 12 Januari 2026. Agusman meneruskan bahwa setiap tindakan termasuk pencabutan izin usaha akan dilakukan sesuai proses dan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan hasil pengawasan serta upaya perbaikan yang dilakukan oleh penyelenggara. Sebelumnya dia turut menanggapi ihwal sinyal akseleran akan mengembalikan izin usaha ke OJK atau tidak. Menurutnya, hingga kini akseleran belum memenuhi salah satu syarat tercantum di POJK nomor 40/2024 tentang LPBBTI. Salah satu syarat pengembalian izin penyelenggara pindar adalah tidak sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha atau PKU. Sehingga akseleran belum memenuhi syarat tersebut, ucapnya dalam lembar jawab RDK November 2025 dikutip pada Senin 12 Januari 2026.
Akseleran, ujar Agusman, perlu menindaklanjuti penyebab sanksi PKU, ya, pembatas kegiatan usaha, antara lain terkait pemenuhan ekuitas dan hasil pemeriksaan. Kalau masih pemenuhan ekuitas berarti dia masih belum mencapai modal 12,5 miliar ya. Untuk penyelesaian pendanaan bermasalah, Akseleran masih melakukan proses penagihan kepada borrower termasuk melalui mekanisme litigasi sebutnya. Ya kalau mereka sedang bermasalah harusnya memang pembentukan tim litigasi ini ya mekanismenya ya bagus gitu. Cuman perlu diawasi lebih ketat sama OJK, jangan sampai mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal nantinya atau tindakan yang tidak sesuai dengan jalurnya. Ini harus diawasi gitu loh ya. Mengingat mereka luar biasa TWP-nya, mereka aja mengalami kerugian itu sangat dalam. Oke. Berdasarkan catatan bisnis pada Juli 2025, Akseleran mengalami gagal bayar senilai 178,27 miliar. Pada saat itu, TWP 90 pinjol ini berada di posisi 63,65%, sangat tinggi dari ketentuan OJK yang 5%. Ya wajarlah dia mengalami gagal bayar mencapai 178,27 miliar gitu ya. Ini luar biasa, ini hampir sama dengan Tanifen gitu ya waktu itu ya. Ya rasa saya memang ya sudah langsung aja lah lagi gitu loh, ngapain lagi ada pembatas kegiatan usaha dan segala macam, udah nggak perlu itu sebenarnya ya. Dalam siaran pers yang diterima pada Selasa 1 Juli 2025, OJK menyampaikan telah memeriksa dan mengurus dan pemegang saham Akseleran serta menjatuhkan sanksi administratif kepada Aki Akseleran selaku penyelenggara pinjaman daring atau pindar berizin OJK. Demikian keterangan dari OJK. Oke, soal sanksi-sanksi yang seperti itu. Sekarang OJK jujur aja gitu loh. Memang angka galbay itu terus meningkat. Sampai detik ini angka galbay itu belum menurun sebenarnya gitu loh. Kalau secara fakta yang terjadi, kan sudah berapa kali saya sampaikan, tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjol ini. Pertama, mungkin soal penyaluran dana yang kurang transparan sejak awal ya. Mereka tidak menyampaikan seperti apa mekanisme dalam pengembalian. Orang-orang hanya terkejut ketika mereka sudah melakukan peminjaman dan mereka sangat kaget, loh kok bisa seperti ini, kok bisa sekejam ini, kok bisa sebesar ini. Orang-orang hanya terkejut ketika mereka sudah mengetahui nominal yang sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemudahan akses yang selalu diberikan oleh pinjol. Pinjol selalu mempermudah akses ini, walaupun OJK sudah ada pembatasan maksimal hanya 3 aplikasi, tapi tetap saja pinjol tidak pernah mematuhi aturan tersebut. Sehingga masih loss sampai sekarang, satu orang ada yang 5, ada yang 6, ada yang 10, ada yang 15. Sehingga sangat sulit untuk mengkontrol dalam hal ini. Ya, itu untuk poin yang kedua. Yang ketiga adalah iklan yang bertaburan dengan penuh tipu daya muslihat. Dulu saya sempat juga OJK menyampaikan jangan terlalu besar gimmick gitu loh dalam iklannya gitu loh. Jangan terlalu banyak tipu dayanya gitu ya kan. Jangan terlalu banyak iming-imingnya. Orang-orang dijanjikan dengan nominal sekian, begitu orang-orang sudah mengajukan, ternyata yang didapati tidak sesuai dengan iklan tersebut. Bahkan nominalnya sangat jauh dari yang disampaikan oleh iklan. Sementara orang sudah tidak memenuhi dengan kebutuhan yang ada, pada akhirnya dana tersebut hanya mereka pakai untuk kebutuhan hidup, bukan lagi untuk soal usaha mereka. Dan mereka perlu mencari tambahan uang lagi ya kan. Akhirnya orang-orang terjebak dalam ranah hutang itu. Dan habis itu yang tidak kalah pentingnya adalah 2 hari menjelang jatuh tempo, para debt collector atau penagih hutang internal dari OJK itu, cara penagihnya terlalu sampah, tidak manusiawi, menggunakan caci maki. Nah, orang-orang yang semulanya bersemangat untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut, pada akhirnya jadi malas. Ini juga memicu angka galbay yang cukup tinggi gitu loh. Dia yang sudah semangat, oke nih 2 hari lagi saya akan usahakan duitnya. Tapi karena mereka diingatkan, tapi cara mengingatkannya itu lebih kepada caci maki, lebih kepada penghinaan, lebih kepada intimidasi, yang mana orang-orang, ya sudahlah saya nggak akan bayar lagi lah kalau kayak gitu, malas dengan mulut sampahnya dan segala macam. Dan habis itu hutang orang-orang ini disebarluaskan, belum apa-apa ini sudah disebarluaskan ke data kontak, disebarluaskan ke dalam hal-hal yang tidak jelas gitu loh. Yang penting dari segi penagihan juga penyumbang angka galbay yang cukup tinggi ya. Selain dari mekanisme pinjol, habis itu pinjol yang tidak patuh aturan, tapi dari persi penagihan juga menimbulkan angka gagal bayar yang cukup banyak. Nah, dari sinilah OJK harusnya mengevaluasi benar-benar gitu loh sepanjang tahun 2026 ini. Kalau OJK benar-benar sudah menerapkan
aturan ini dengan ketat, mengawasi dengan benar, saya rasa untuk kedepannya pinjol tidak akan lagi mengalami kerugian. Ya, tapi kalau OJK konsepnya masih sama, hanya sebatas mengeluarkan aturan, habis itu OJK persetan dengan hal itu, mau orang mematuhi atau melanggar, mereka sudah tidak peduli lagi. Percayalah sama saya, kasus-kasus gagal bayar ini sampai akhir tahun 2026 nanti akan makin meningkat. Dan makin banyak lagi yang dibenturkan dengan para debt collector. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Sisanya teman-teman silahkan isi di dalam kolom komentar bagaimana pendapat Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.